Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Akhirul Zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh parah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaatnya. Kuntu kansan mahfian fa akhbahtu an uraf fa khalaqtu al khalaqa likawi uraf. Aku pada mulanya adalah khazanah atau rahasia yang tersembunyi. Kemudian aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenaliku. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas sifat asma af'al. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, dan beliau adalah orang yang selalu benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk mutfah atau air mani, kemudian menjadi aloka atau segumpal darah. Selama waktu itu juga 40 hari, kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging. Selama waktu itu juga, lalu diutuslah seorang malaikat kepadanya. Lalu malaikat itu meniupkan ruh padanya, dan ia diperintahkan menulis 4 kalimat, yakni menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasib celakanya atau keberuntungannya. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bil muhammadi nabi wa rasula, wa bil qur'anil imama, wa bil ka'abati kiblatan. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada perintah di antara kamu. Ada yang melakukan amalan penduduk surga, dan ada amalan itu mendekatkan ke surga, sehingga jarak antara dia dan surga kurang 1 hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk neraka, sehingga dia masuk ke dalamnya, sehingga jarak antara dia dan neraka hanya kurang 1 hasta. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk surga, sehingga dia masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun sperma terdiri dari wadi, asalnya dari api menjadi daging, madi asalnya dari angin menjadi sumsum, mani asalnya dari air menjadi tulang, manikam asalnya dari bumi menjadi kulit. Dari asalnya sepi di kesunyian di alam sebelum ada, ketika sudah ada di alam dunia, mengapa
terjadi keributan. Sepi di zaman, kun zat sama dengan hidup, kun sifat sama dengan hati, kun mutlak sama dengan kehidupan. Alam rahim sudah jelas wujud rupa terjadi keributan di zaman kun fayakun. Salah jadi soleh, hadas jadi hadis, kotor jadi bersih, najis jadi suci. Alam dunia rupa tidak bisa diganti. Itu tandanya kun mutlak. Adapun zat yang maha agung, yaitu akil balik, berakal, merdeka. Ketika bayi di alam rahim atau di dalam air ketuban belum ada nyawa, baru ada hidup, yaitu adalah ruh, rasa pendengaran, dan dengan nafsu mutmainnah. Dari alam rahim bayi pindah ke alam dunia, dan sifat fitrah ruh berubah sifat menjadi ruh. Ketika kontak dengan alam dunia, itulah adanya nyawa. Nyawa adalah darah, ada di bawah kulit di atas permukaan daging. Adanya nafas adalah adanya hidup. Adanya hidup adalah karena adanya zat dan sifat. Adapun tempat-tempat ruh di dalam diri kita, yaitu ruh sultaniyah atau hak Allah, tempatnya di hati. Jika ruh ini keluar dari jasad, manusia akan mengalami kematian atau nafas. Ruh ruhaniyah atau hak Rasulullah, tempatnya di dada atau di jantung. Dan pada 360 sendi sama dengan 360 hari. Badaniyah bukan raga, satu badan, satu atap atau menyeluruh. Ruh Muqaddiyah, ruh ini yang suka meninggalkan jasad, termasuk mimpi. Mimpi yang benar adalah kita bisa mengingatnya dan menceritakannya dengan jelas, walaupun kejadiannya mimpinya sudah lama. Ruh diniyah atau jasadiyah, berdirinya Islam, fitrah diri atau fitrah agama, ruh samawi. Dan Ruhul Qudus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ruh sultaniyah, Injil penciuman, ruh Muqaddiyah, Taurat pendengaran, ruh daniyah, Quran penglihatan, ruh ruhaniyah, sabur perkataan. Hakikat nyawa adalah rasa jasmani, olahan dari api, angin, air, bumi. Pada waktu itu, mata terbuka belum bisa melihat, telinga belum bisa mendengar, hidung belum bisa mencium, mulut belum bisa berkata, hanya ada suara saja. Setelah diberi ASI atau makanan apa saja yang berasal dari saripati api, angin, air, dan bumi, maka dari saripati yang 4 atau saipi 4 ini menjadi nur darah yang 4 macam, yaitu nur darah merah dari saripati api, adanya pada daging, membesarkan dagingnya bayi. Hawanya keluar dari telinga hingga bisa mendengar. Rusamma sama dengan rasa pendengaran. Nur darah kuning dari saripati angin, adanya pada sumsum, membesarkan sumsum bayi. Hawanya keluar melalui hidung sehingga bisa mencium dan merasa. Ruh nafasi sama dengan rasa penciuman. Nur darah putih dari saripati air, adanya pada tulang, membesarkan tulang bayi. Hawanya keluar melalui mata hingga bisa melihat. Ruhul basar sama dengan rasa penglihatan. Nur darah hitam dari saripati bumi, adanya pada kulit, membesarkan kulitnya bayi. Hawanya keluar melalui lidah atau mulut hingga bisa berbicara. Ruhul kalami sama dengan rasa perkataan. Nur darah bening, setelah bayi membesar kulitnya, membesar dagingnya, membesar tulangnya, membesar atau banyak sumsumnya, maka keluarlah hawanya, yaitu nafas yang 4, yaitu nafsu amara berdomisili pada telinga, nafsu sufiyah berdomisili pada mata, nafsu lawwammah berdomisili pada lidah, nafsu mutmainnah berdomisili pada hati.
Datangnya nafsu yaitu keinginan pada waktu diberi ASI. Rasa menjadi kontak dengan gulungan api, angin, air, bumi, air. Sebab itulah adanya air susu asal dari yang empat. Buktinya adalah makanan yang dimakan oleh ibu. Sebab jika ibunya tidak makan apa-apa, tidak akan ada air susu. Ketika mulut bertemu dengan air susu, tentu ada rasa enak dan manis. Terasa yang enak sampai ingin lagi. Tidak mau telat, kalau telat suka ngambek dan menjerit. Semua terjadi karena adanya pertemuan atau kontak. Bukti kontaknya ibu dan bapak, keluarlah seorang bayi dari alam rahim dengan hidupnya. Bertemulah hawa batin dan zohir. Ketika kontak dengan alam dunia adanya nyawa. Sifat nyawa yaitu nafas, hakikat nyawa, rasa adalah buktinya. Ketika rasa kontak dengan makanan, maka akan menjadi nafsu. Dan banyak kemauan sudah pasti. Dan bibit daripada kemauan adalah karena tadi sudah merasakan air susu itu enak dirasakannya. Ada enak sudah pasti, ada tidak enak. Murakkabah, enak dan tidak enak sudah tentu. Kepada telinga, mata, kepada penciuman, begitu juga sudah pasti ada enak dan tidak enak. Bukti di pendengaran juga begitu. Ada yang enak didengar, ada yang tidak enak didengar, sehingga menimbulkan amarah. Jika pendengaran kontak dengan suara yang jelek, kejadiannya menjadi rasa tidak enak. Begitu juga jika kontak dengan suara yang baik akan menimbulkan enak. Seterusnya begitu. Di mata pun demikian. Ada enak dilihat dan tidak enak dilihat. Malah ada penglihatan yang suka menimbulkan amarah. Mata pun tergantung kontak dengan sifat-sifat yang baik dan yang buruk. Jika baik, maka akan menjadi enak. Di penciuman pun begitu. Ada enak dan tidak enak. Sama dengan pendengaran, semuanya itu adalah bukti dari adanya segala keinginan, sifat rasa baik atau sifat rasa buruk. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah hakikat Zat yang maha suci, yang meliputi sifatku, yang menyertai asma nama-namaku, dan yang menandai af'al perbuatan-perbuatanku. Zat dibaca dat, bukan Zat dan bukan Zat ciptaannya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surah At-Taha ayat 14. Aku sama dengan Zat atau Nurullah. Sifat laisa kamisli syai'un. Zat yang tidak dapat diserupai oleh sesuatu apapun. Tidak ada umpamanya. Billahifin artinya tak berwarna dan tak berupa. Tak merah, tidak hitam, tidak gelap, tidak pula terang. Billah mekanin artinya tidak berarah, tidak bertempat, tidak di barat, tidak di timur, tidak di utara maupun di selatan, tidak di atas maupun di bawah. Zat yang berdiri sendiri tanpa adanya ketergantungan kepada makhluk lain ciptaannya. Berbeda dengan manusia yang membutuhkan Allah untuk bisa selamat di kehidupan dunia dan akhirat. Adanya alam semesta, dunia, arsy, malaikat, idajil atau asasil, iblis, setan, jin, dan manusia, dan semua ciptaannya yang ada adalah karena adanya Zat yang maha suci. Alam ahadiyah. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam-alam termasuk alam semesta, arsy, bumi, dan langit beserta isinya, yang ada hanyalah Zat di kesunyian sejati, martabat yang maha suci, alam tunggal sejati, gaibul gaib. Berikutnya adalah alam wahdat atau alam Zat. Sifat adalah laisi kamisli syai'un. Bukti adanya jauhar awal Rasulullah atau samudra hidup.
pohon nyawa, wahda amar, kubur sejati, hidup segala rupa, seluruh isi 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Asalnya yaitu dari cahaya yang satu, yaitu jauhar awal Rasulullah atau ruh ilmu Rasulullah, utusan Maha Agung. Zat atau Nurullah yang menjadikan alam dunia dan isinya tidak pindah dan tidak jauh. Zat dan sifat sama dengan jauhar awal Rasulullah, sama dengan hakikat Muhammad atau ruh ilmu Rasulullah, atau disebut sejatinya syahadat, yaitu syahadatnya zat dan sifat. Ahadiyat dan wahdat sudah tidak pisah, seperti gula dan manisnya. Ibarat zat adalah manis, sifat adalah gula. Zat adalah wangi, sifat adalah bunga. Zat dan sifat adalah pasti. Tidak akan ada sifat jika tidak ada zat. Begitupun sebaliknya. Jauhar awal Rasulullah yaitu cahaya Allah. Keadaan di 3 alam wahadiyat yaitu nur ilmu Rasulullah, sinarnya yang 4 rupa dari jauhar awal Rasulullah. Zat sifatnya Allah, sifatnya sangat halus, mengeluarkan cahaya 4 rupa, merah, kuning, putih, hitam, disebut nur ilmu Rasulullah atau nur Muhammad, yaitu hakikat Adam, bibit untuk alam dohir atau asmanya Allah. Yang 4 menjadi lafaz alif, lam, ha. Tadinya adalah asma Allah. Di alam ketiga yaitu alam wahidiyat, zat yang pertama disebut 2 sifat, barulah asma nomor 3. Kenyataannya sesudah adanya nur ilmu Rasulullah atau hakikat Adam. Yang 3 bergulung jadi 1. Allah, Muhammad, Adam sama dengan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, sama dengan sifat-sifat diri. Berikut alam ilmu ditelusuri dari kenyataan zat, sifat dan asma Allah. Yang keempatnya af'al maha suci, yaitu alam ilmu api, angin, air, bumi, disebut arwah, yang menjadikan ruh dan darah. Bibit Adam, manusia jadi api, angin, air, bumi adalah dari sinarnya nur ilmu Rasulullah. Af'alnya Allah yang maha agung. Buktinya, kekuasaan Allah adalah adanya alam dunia dari nur ilmu Rasulullah. Cahaya yang 4 yaitu cahaya merah, sinarnya menjadi api. Cahaya kuning, sinarnya menjadi angin. Cahaya putih, sinarnya menjadi air. Cahaya hitam, sinarnya menjadi bumi. Dari cahaya 4 rupa itu dihidupkan oleh sinarnya matahari. Sifatnya yaitu terang. Jika di dunia tidak ada terang, manusia dan tumbuhan akan mati. Akan tetapi matahari tadi tidak akan terang jika tidak terkena sinar zat sifat-sifatnya. Tidak ada bedanya lahir dan batin, di dohirnya menjadi nyata. Api, angin, air, bumi menjadi asma Allah yaitu alif, lam, ha. Matahari bisa terang yaitu yang menjadi tasjidnya, yang menghidupkan semua. Di dunia juga pasti ada asmanya yang maha agung. Satu cukup untuk semua, sifatnya meliputi. Berikutnya alam ajsam adalah nyatanya jasad manusia, berasal dari bumi, air, api, angin. Syariatnya terasa semuanya dari proses nabati dan hewani. Tanaman yang ditanam menjadi besar karena adanya unsur bumi, api, air, angin. Tidak ada unsur yang kurang satupun. Kejadian di diri manusia yaitu kulit, daging, tulang, sumsum menjadi nafsu 4 rupa, yaitu nafsu amarah dari daging, hawanya keluar melalui telinga. Nafsu lawwammah dari sumsum, hawanya keluar menuju mata. Nafsu sufiyah dari kulit, hawanya keluar menuju mulut. Nafsu mutmainnah
Dari tulang, hawanya keluar menuju hidung. Berikutnya adalah alam mitsal. Diwajibkan oleh Maha Suci. Manusia harus ikhtiar, harus mencari ilmu untuk mengetahui asal-asal jasad. Waktu di Qadim, yaitu yang 4 tadi. Nur ilmu Rasulullah, merah, kuning, putih, hitam. Asalnya jasad manusia, jika manusia sudah kenal kepada 4 perkara dengan yakin dan dasari ilmu yang hak, itulah alam mitsal, yaitu makrifat kepada alam tadi. Berikut insan kamil adalah sudah makrifat kepada zat sifat yang agung, yaitu jauhar awal Rasulullah, sejatinya syahadat, sejatinya iman, bibit nyawa semuanya. Insan kamil artinya manusia sempurna atau mukmin sejati, sudah sampai kepada asal, yaitu samudra hidup. Kesempurnaan nyawa pasti bisa pulang kepada asalnya yang dahulu. Asal dari Allah kembali kepada Allah. Allah tidak akan pisah dengan Zat yang Maha Agung. Jika buta waktu di dunia, maka di akhirat akan lebih buta lagi. Tidak akan bertemu dengan terang. Gelap sudah pasti karena tidak bisa melihat Zat yang Maha Agung. Sewaktu gelap sudah pasti neraka, karena di dunia tidak mencari ilmu dan ibadah, sibuk mengatur nafsu, zahir ibarat. Zat adalah wangi, sifat adalah bunga. Zat adalah manis, sifat adalah gula. Tidak pisah dan tidak jauh. Syahadat zat dan sifat, ahadiyah dan wahdah. Satullah, yaitu disebut alam. Inilah yang memangku atau menopang alam dunia. Sifatullah adalah nur ruh ilmu Rasulullah seluas langit. Tidak ada yang keluar dari zat suci. Semuanya terliputi oleh satu cahaya. Asmatullah adalah api, air, angin, bumi. Asma yang agung satu, cukup untuk semua. Api, air, angin, bumi menjadi huruf alif, lam, ha. Af'alullah yaitu gerakannya wujud. Semuanya diringkas kepada yang 4 rupa. Nyatanya satullahi, yaitu perkataan sebab. Perkataannya lah yang menjadikan semuanya, yaitu keramaian alam zahir. Adanya kemauan manusia sehingga menjadi bukti dengan adanya gedung, rumah, mobil, dan lain-lain karena adanya bibit dari zat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fikirkanlah mengenai segala apa yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah." Hadis riwayat Abu Syekh. Abu Sar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fikirkanlah mengenai segala makhluk Allah dan janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah, karena yang demikian menyebabkan kamu binasa atau dalam kesesatan." Hadis riwayat Abu Syekh. Pikirkanlah olehmu sifat Allah dan janganlah kamu memikirkan akan zatnya. Allah meliputi segala sesuatu. Quran Surah Al-Fusilat ayat 54. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, atau yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tak ada Tuhan melainkan Dia, atau yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Imran ayat 18. Wa kana aidul iman wajibul wajib. Semua umat Allah wajib bermakrifat, harus tahu kepada iman sejati. Iman yang satu yaitu kepada Zat Maha Suci. Sifat laisi kamisli syai'un adalah jauhar awal Rasulullah, tanda kenyataan adanya zat. Jauhar awal Rasulullah
tanda kenyataan adanya zat, jauhar awal Rasulullah. Isinya adalah ruh ilmu Rasulullah yang awal akhir diciptakan oleh Allah. Ainal yakin dengan ilmu supaya bisa pulang kembali kepada zat. Hakikatnya manusia berasal dari zat, akan tetapi manusia tidak perlu tahu kepada zat. Tetapi carilah utusan zat yang disebut jauhar awal Rasulullah. Inilah jalan pulang yang sempurna. Illa ana awwala nafsa fardu ain. Pertama, hal ibadah adalah tahu kepada sejatinya hidup. Sifat hidup harus didapat. Diri yang mana yang harus dicari? Apakah jasmani yang terlihat? Yang harus dicari adalah badan, rohani atau jiwa. Sejatinya syahadat adalah bibit segala rupa, yaitu jauhar awal atau ruh ilmu Rasulullah, samudra ilmu dan kehidupan. Ru'yatullahi ta'ala fid dunya bi'ainil qalbi. Melihat hakikat Allah Ta'ala di dunia oleh mata batin. Bila kolbu manusia sudah dianugerahi sifat nur ilmu Rasulullah, ilmu Rasulullah, sehingga bisa merasakan nikmat dari dunia sampai di akhirat, sudah tidak merasakan berpisah dengan sifat nur ilmu Rasulullah. Lantaran wujud itu, siang dan malam kolbu ditempati oleh sifat nur ilmu Rasulullah untuk melihat Allah Ta'ala melalui jalan syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat, ilmu tauhid, ilmu fikih, usul fikih dan ilmu tasawuf. Ru'yatullahi ta'ala bil akhirati bi ainil arsy. Melihat Allah di akhirat tentu sama mata, tidak salah lagi, sebab sudah bersatu seperti gula dan manisnya. Wajib hukumnya mencari tahu diri yang sejati, diri manusia sebenar-benarnya diri. Adapun cahaya empat rupa adalah narun atau merah, hawaun atau kuning, ma'un atau putih, turabun atau hitam, yaitu badan rohani atau jiwa. Inilah yang harus ketemu. Jasmani harus hilang, tapi jangan hilang tanpa sebab. Hilangnya yang diganti oleh cahaya empat rupa atau sifat nur ilmu Rasulullah. Hilangnya badan jasmani harus ditangani oleh badan ruhani. Jas artinya adalah baju, mani adalah badan ruhani, baju adalah bungkus, bungkusnya ruhani. Manusia tidak akan mendapatkan hasil jika hanya mengetahui badan nyata saja. Harus dibuka dulu bajunya supaya bisa ketemu dengan isinya. Badan jasmani adalah hijabnya kepada yang maha suci. Jika tidak hilang wujudnya dulu, maka isinya tidak akan ketemu. Diibaratkan kucing karena tidak bisa keluar, tentu saja tidak akan ada hasil. Kucing diibaratkan jasad, tikus ibarat yang latif, tidak akan ketemu jika rasa jasad tidak hilang. Jika kucing menginginkan agar tikus keluar dari liang, tentu saja kucing harus pergi menuju liang tikus, barulah tikusnya keluar. Sama seperti diri manusia, jika ingin makrifat kepada zat Allah Ta'ala, harus merasa pasti, merasakan bahwa manusia tidak memiliki jasad. Rasa jasmani harus hilang, terganti oleh rasa Rasulullah atau sifat nur ilmu. Ladun kolbin salim, laduni hati yang selamat, rasa nikmat yang sejati, nikmat Islam, nikmat iman, karena saking nikmatnya melihat kepada zat Maha Agung. Tentu terasa hilang dunia dan jasmani. Iman akhirat, rasa akhirat. Waman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu faqad jahila nafsa. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, pasti bodoh dirinya. Salat sejatinya adalah ketika waktu nafi isbat tergulung.
menerapkan Muhammad af'al ta'awudz dan bismillah untuk berlindung kepada yang Maha Agung. Di sini adanya kebersamaan yang empat bersatu, hilangnya dunia dan wujud bertemu dengan wujud agama. Barulah dikatakan Islam jika sudah ketemu kepada sejatinya agama atau ruh samawi atau fitrah agama, yaitu hidup manusia. Tentu wajib hukumnya untuk tahu kepada sejatinya agama agar ibadah menjadi sah. Tahu bibit rukun Islam, rukunnya yang empat di badan, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perkataan. Yang kelima adalah rasa Rasulullah atau penguasa rasa. Jadi hakikatnya sholat adalah wujud rupa diri. As-salatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Ihram, mi'raj, munajat, tubatil. Artinya adalah salat sejati. Syariatnya ada di Mekah. Ketika orang pergi haji, hakikatnya ada di Pulau Jawa. Ihram adalah bersiap-siap, menyiapkan tekad sebelum pergi. Ibarat burung niat ingin terbang. Sayapnya sudah dibentangkan, tapi tidak dikepakkan. Mi'raj adalah jika sudah dengan terbang dan melayang, sudah meninggalkan alam dunia, lupa kepada alam dohir. Munajat adalah sudah mau sambil ke alam batin. Dan tubadil adalah sudah sampai kepada yang dituju, yaitu Baitullah suci, Baitullah sejati, bukan di utara, bukan di selatan, tidak di timur dan juga di barat. Atau bila evin, bila makanin, inilah yang dimaksud dengan hakikat Ka'bah atau Kubah atau ronggah dada manusia. Itikad tidak terkena rusak. Kiblat nyawa yang sempurna yaitu Zat yang Maha Agung. Sifatnya cahaya, pandang halus, terang benderang, atau jauhar awal Rasulullah, samudra ilmu dan hidup. Kiblat waktu wafat, bertemunya asyhadu sama dengan Allah dan wa asyhadu sama dengan diri manusia atau gaib. Sebab itu, kiblat wafat wajib harus diketemukan. Jika tidak ketemu, dikhawatirkan jadi gentayangan, nyawa tidak sampai kepada asalnya dahulu. Pantas adanya neraka yaitu siksaan diri, sebab tidak menemukan jalan pulang yang sempurna. Mumpung di dunia, harus bersungguh-sungguh mencari jalan wafat agar nyawa bisa pulang. Insya Allah untuk bab ini kami akan lanjutkan pembahasannya di video kami berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.